Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita buka ayat (89) ya. Dari Quran surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Illa kecuali alladzina orang-orang yang tabu mereka bertobat min ba'di setelah zalika demikian itu wa aslahu dan mereka berbuat baik fa inna maka sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun Rahimun maha penyayang. Yes. Ya, benar. Illa kecuali ya. Ayat ini masih bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Maka siapa saja yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima amalnya, tidak akan diterima kebaikan-kebaikannya, sehingga di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Susah payah dia melakukan kebaikan apapun di dunia, kalau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya malah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Allah menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Kemudian setelahnya Allah menyampaikan ada beberapa orang yang mereka sudah diberikan hidayah oleh Allah. Mereka sudah muslim, ya. Mereka sudah beragama Islam. Tapi justru mereka keluar dari agama Islam, atau istilahnya adalah murtad, ya. Maka mereka akan disediakan laknat Allah, ya. Dan mereka akan mendapatkan azab dan tidak akan diberikan perhatian oleh Allah SWT di akhirat nanti, ya, karena mereka sudah diberikan hidayah, sudah diberikan petunjuk, sudah mengerti kebaikan-kebaikan Islam, tapi justru meninggalkannya, ya. Maka Allah akan mengazab mereka. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha abada, selamanya. Bahkan digambarkan siksa api neraka itu la yukhaffafu anhumul azab, tidak ada keringanan. Jadi ketika mereka masuk ke dalam neraka itu enggak ada waktu istirahat di dalam neraka, enggak ada siksa yang diringankan. Setiap saat siksa dan siksa, tidak seperti siksa pengadilan dunia. Kalau orang di penjara, mereka kadang-kala diberikan waktu untuk makan, untuk minum, untuk istirahat malam. Setelah itu mungkin disiksa lagi, ya. Dan mereka juga mungkin mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Mereka kadang-kala juga mendapatkan dispensasi, ya. Sekarang yang ramai asimilasi, ya. Mereka ada batas waktu dihukum, bahkan bisa dikurangi. Tapi kalau penjaranya akhirat, yaitu neraka, ya, siksanya akhirat, yaitu neraka, maka tidak ada keringanan sedikit pun dari Allah SWT. Enggak ada orang yang merasakan kenikmatan sedikit pun, sebentar pun, ketika mereka masuk ke dalam neraka. Ya, ini lebih paling parah adalah orang-orang kafir. Kalau orang kafir, mereka khalidin, selamanya. Ya, tidak ada harapan mereka bisa keluar dari neraka sekejap pun. Tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka yang masuk surga. Tidak bisa dijenguk oleh keluarga mereka yang tidak di neraka. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, illal ladzina tabu min ba'di dzalika, kecuali orang yang bertobat setelah itu. Mereka muslim, kemudian murtad, kemudian bertobat, pengen balik lagi ke Islam. Karena memang asbab nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ada seseorang, ya, di saat itu yang mereka itu murtad, keluar dari agama Islam, kemudian menyadari akan kekeluarannya, kemudian mereka, orang ini bertanya kepada sahabat supaya ditanyakan kepada Rasulullah, kalau saya masuk Islam lagi, apakah Allah akan mengampuni saya? Ya. Dan kemudian sahabat ini menanyakan kepada Rasulullah dan turunlah ayat ini. Ya, ini sebab turun ayat ini itu. Orang itu sudah muslim, murtad, kemudian pengen balik lagi ke Islamnya. Allah menurunkan illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah murtad, setelah kafir, mereka bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki diri, berbuat baik. Setelah bertobat, dia masuk Islam, kemudian menutup kekurangan-kekurangannya, menutup kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan, Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangi. Ada beberapa poin penting di sini. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Taubat di dalam agama kita ini ada 3 syarat. Ya. Ada 3 syarat. Taubat yang berhubungan dengan Allah, dosa kita kepada Allah. Ya, ada 3 syarat. Yang pertama adalah menyesal. Ya.
Jadi tidak dikatakan seseorang itu bertobat kalau dia tidak menyesal. Seperti seorang sahabat ini, dia murtad, kemudian dia menyesal, kemudian balik ke Islam. Ini harus. Atau seseorang yang bertobat dari kemaksiatannya, maka dia harus menyesal. Menyesal benar-benar, saya kenapa kok dulu melakukan seperti ini ya? Ya. Saya kok dulu saya kok minum khamr, saya kok mencuri, saya kok berzina. Dia menyesal. Yang namanya menyesal itu tidak suka mencerita-ceritakan. Ya, bukan disebut orang yang menyesal kalau dia suka cerita-cerita. Misalnya nih, wah, alhamdulillah saya sekarang itu udah nggak minum khamr. Saya dulu itu sehari bisa 3 botol. Wah, kacau hidup saya dulu itu. Wah, tapi ya saya syukurilah dulu saya pernah minum, sekarang enggak. Ini bukan namanya menyesal, ya. Namanya menyesal itu enggak usah dicerita-ceritakan. Biar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian syarat yang kedua adalah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, meninggalkan kekafiran tersebut. Meninggalkan maksudnya adalah meninggalkan sama sekali. Maka belum disebut orang yang bertobat ketika dia melakukan sebagian. Ya. Jadi dia katanya menyesal, katanya bertobat, tapi dia masih melakukan. Maka ini belum disebut sebagai tobat. Orang bilang ini tobat sambel. Ya, tobat sambel. Orang misalnya begini nih, wah saya dulu ngerokok 1 hari 2 bungkus, Masya Allah saya sekarang sudah tobat, sudah nyesal saya. Nah, sekarang udah nggak ngerokok Pak. Ya masih sih, setengah bungkus. Wah ini namanya bukan bertobat. Dia bilang dulu 1 hari 2 bungkus, sekarang ngerokoknya setengah bungkus. Ya, saya sudah tobat Pak, benar serius. Tapi jangan masih ngerokok ya, tapi kan nggak kayak dulu. Ya itu namanya belum bertobat. Namanya tobat itu tinggalkan selamanya. Saya dulu biasa minum khamr, sehari 1 botol. Alhamdulillah sekarang saya cuma tinggal 1 sloki, 1 gelas misalnya. Belum tobat. Jadi tobat itu meninggalkan sama sekali. Kemudian yang ketiga, syarat tobat adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Ya. Bertekad untuk tidak ada azam di dalam hatinya. Saya tidak boleh mengulangi. Ya. Maka belum disebut sebagai orang yang bertobat ketika alhamdulillah malam ini saya tidak bisa maling. Ya, enggak tahu tapi besok malam ya. Ini berarti belum ada tekad dia untuk tidak mengulangi lagi. Ya, dia meninggalkan dosa hanya karena tidak punya kesempatan. Orang berzina dia tidak zina karena tidak ada hotel yang dipakai misalnya, karena tidak ada perempuan yang mau. Ketika nanti ada perempuan yang mau, ketika ada hotel yang cocok, dia melakukan zina lagi. Ini namanya bukan Jadi bertobat itu benar-benar menyesal, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, jadi ini tobat dari dosa seorang manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa manusia yang berhubungan dengan sesama, ya misalnya seorang berdosa kepada sesama, berbuat dosa, berbuat dolim terhadap sesama, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal, memfitnah, ya, menyakiti, memukul misalnya, dan sebagainya, ini adalah dosa dengan sesama. Maka ada satu tambahan lagi syarat bertobat dia, yaitu mengembalikan haknya. Ya. Maka seorang pencuri selamanya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah meskipun dia bertobat dengan cara menyesali, dia tidak mencuri lagi, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Selama dia belum mengembalikan barang curiannya kepada orang yang memiliki harta tersebut. Seseorang yang menyakiti hati orang lain
maka dia belum disebut sebagai bertobat. Kalau dia belum minta maaf, maaf ya saya dulu nyakiti hatimu, maaf saya dulu, maaf ya saya dulu ya ngejek kamu. Orang yang memfitnah belum disebut sebagai orang yang bertobat, meskipun tiap malam dia nangis-nangis, kalau dia belum mengembalikan nama baik orang yang dia fitnah. Nah, kalau yang difitnah sudah mati gimana? Ya kalau sudah meninggal, maka bisa datang kepada keluarganya, atau dia bertobat dengan cara mendoakan kepada Allah, ya Allah, si fulan itu dulu sudah saya fitnah, sekarang dia sudah mati, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, seperti itu. Ada orang yang kita sakiti hatinya, ternyata dia sudah meninggal, atau kita sudah tidak bisa menemukan lagi orangnya di mana, kita doakan kebaikan-kebaikannya. Artinya kita harus benar-benar mengembalikan haknya, hak orang yang kita zalimi tersebut. Makanya ikhwah, berhati-hati jangan sampai berbuat zalim dengan sesama, karena kadang-kala dosa dengan sesama itu lebih berat daripada dosa kita kepada Allah. Kalau dengan Allah setiap saat Allah itu begitu dekat dengan kita, kapanpun, dimanapun kita mau bertobat langsung bisa. Tapi kalau dengan orang sesama kita, kadang-kala orangnya sudah nggak tahu di mana, kita nggak bisa nemui, kadang-kala mungkin orangnya sudah meninggal dunia. Ya, wal'iyadzubillah. Ini taubat ya, syarat taubat ada 3 kalau dosa hubungannya dengan Allah, dan kalau dengan sesama menjadi 4 ya, ketambahan 1. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika. Min ba'di dzalika kalau dalam ayat ini tentu maksudnya min ba'di kufrihi ya, setelah kekafirannya. Orang ini mau masuk Islam lagi. Tapi kalau diartikan secara umum adalah setelah seseorang itu melakukan kemaksiatan. Karena kekafiran itu juga kemaksiatan ya. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri atau berbuat baiklah. Nah, ini juga penting ya, ikhwan. Orang yang bertobat, taubat yang sesungguhnya itu bukan hanya selesai pada 3 syarat tadi atau 4 syarat tadi, tapi harus dia tutup dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Contoh, seseorang yang bertobat dari perbuatan zina, maka tidak cukup dia itu kemudian mengatakan saya enggak zina lagi, saya nyesal lagi, saya sudah nyesal dari berbuat zina, saya bertekad untuk tidak mengulangi. Tidak cukup seperti itu. Dia wa aslahu, harus melakukan perbaikan-perbaikan setelahnya. Dengan apa? Dia memakai pakaian yang syar'i, dia mencari teman-teman yang saleh, dia keluar dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Itu maksud dari aslahu. Jadi tidak cukup seseorang tidak zina kemudian pakaiannya masih ya terbuka auratnya, dia masih campur dengan teman-teman yang tidak baik, dia masih berada di lingkungan yang baik. Tidak cukup. Orang yang bertobat dari riba, tidak cukup dia kemudian saya tidak riba lagi, tapi dia masih berinteraksi dengan pelaku-pelaku riba. Dia masih tinggal di lingkungan yang penuh dengan riba seperti itu. Dia harus hijrah. Itu maksud dari aslahu. Dia harus memperbaiki diri, tunjukkan kepada Allah bahwa dia itu sudah berubah. Saya ini bukan seperti yang dulu lagi ya Allah. Dia harus kemudian memperbaiki dengan banyak salat sunnah. Dia harus memperbaiki dengan banyak berzikir, membaca istighfar, mendekatkan diri dengan orang-orang saleh, mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Itu maksud dari aslahu. Orang yang bertobat dari merokok, dia harus memperbaiki diri. Entah dia kemudian saya setiap hari mengeluarkan duit 50.000 untuk beli rokok. Sekarang setiap hari saya infak 50.000. Seperti itu yang namanya aslahu. Saya setiap hari saya akan menyantuni anak-anak yatim. Jadi belum disebut orang yang bertobat dari rokok hanya karena pengen ngirit. Gara-gara rokok ini bangkrut usaha saya, duit saya habis, sudahlah saya tak berhenti. Itu bukan namanya tobat. Bukan disebut orang yang bertobat, orang yang berhenti dari kemaksiatan karena penyakit. Gara-gara ngerokok terus sakit paru-parunya, jantungnya rusak. Kalau gitu saya berhenti aja. Itu bukan namanya tobat. Namanya tobat itu karena khauf.
karena takut kepada Allah SWT. Karena Allah larang, maka dia kemudian bertobat, nyesal. Bukan disebut orang yang bertobat, orang yang kena gara-gara perbuatan zinanya. Ya, tapi kalau terlanjur kena seperti itu, ya kemudian perbaiki niat. Perbaiki niat. Dia meninggalkan, kemudian perbaiki niat lillahi ta'ala. Perbaiki ibadahnya setelahnya, perbaiki penampilannya, perbaiki teman-temannya, perbaiki lingkungannya. Syukur kemudian dia banyak bersedekah, banyak berzikir. Yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, belajar kemudian menghafal Al-Quran. Yang sebelumnya dia tidak pernah ta'lim, langsung ikut ta'lim. Itu maksud dari aslahu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun. Allah itu ghafur, ikhwan. Apa itu ghafur? Di dalam Al-Quran itu yang semakna dengan ghafur atau hampir makna dengan ghafur itu ada 3. Yang pertama, ghafur, Allah Maha Pengampun. Yang kedua, ya ghafur ini sifat nama Allah yang sering sekali disebut di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang menyampaikan 91 kali. Ya, ghafur itu disebut di dalam Al-Quran. Allah ghafur, Allahu al-ghafur, Allah Maha Pengampun. Yang kedua, afuwun. Apa itu afu? Maha Pemaaf. Pengampun, pemaaf. Sama enggak? Kalau dalam bahasa kita sepertinya sama. Ya, memaafkan, mengampuni, sama. Tapi ketika Allah memiliki nama-nama seperti ini, tentu berbeda artinya. Antara ghafurun dengan afuwun, antara Maha Pengampun dengan Maha Pemaaf. Kalau ghafur, ikhwah, menurut para ulama, maksud ghafur itu Allah Maha Mengampuni, yang artinya dosa ini tetap dianggap ada sampai akhirat nanti. Bahkan seorang hamba itu dimintai ya pengakuan oleh Allah SWT. Allah tunjukkan dosa-dosanya. Fulan, ini dosamu. Maka kemudian hamba itu mengaku, ya Allah, ini dosa saya. Ditunjukkan lagi fulan, ini dosamu. Dalam hadis yang sahih seperti itu. Jadi akan dipaparkan dosa-dosa kita. Sejak kecil sampai kita mau meninggal dunia, dipaparkan oleh Allah SWT, kemudian disebutkan sampai kecil-kecil dosanya. Kemudian Allah mengatakan, aku ampuni semua dosa-dosamu itu. Ini berarti maknanya ghafur. Artinya dosa itu masih tercatat, tidak dihapus oleh Allah SWT. Tapi kemudian dari Maha Sayangnya Allah, Maha Ghafurnya Allah di akhirat nanti, kemudian hamba ini dianggap, kemudian dosanya diampuni. Ini maksud ghafur. Kemudian yang kedua, afuwun, Maha Pemaaf. Apa bedanya Maha Pemaaf ini? Kalau pemaaf ini lebih dahsyat lagi, yaitu Allah SWT menganggap si fulan ini benar-benar tidak berdosa. Jadi di catatannya itu langsung dihilangkan, dihapus. Jadi di akhirat tidak disebut lagi dosanya. Karena sudah dimaafkan oleh Allah SWT, diampuni oleh Allah SWT. Dan ini nih, makanya ketika Ramadan, apa itu ada sebuah doa apa? Allahumma innaka afuwun, ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Sesungguhnya Allah, ya Allah, Engkau adalah afuwun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, yang Maha memaafkan, yang suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku. Nah ini, kalau kita mendapatkan afunya Allah, ya, maka dosa kita itu dianggap sudah hilang langsung oleh Allah SWT. Jadi gambarannya seperti ini nih. Ada seorang siswa misalnya, dia melanggar, dicatat oleh bagian kesantrian. Kamu melanggar nih, telat sholat misalnya, ngejek teman, makan berdiri, ditulis. Kemudian di akhir ketika mau ujian, antum ditanya itu, antum hari ini tanggal ini gini ya, ini. Udahlah, nggak apa-apa.
Karena antum ngafalnya bagus, antum salat jamaahnya bagus, dah antum tetap naik kelas. Nah, itu gambarannya itu. Gambaran dari ghafur seperti itu. Kalau afun, ya, afuun Allah yang maha maaf. Antum seorang siswa berbuat salah, tapi ternyata antum berprestasi, banyak kebaikan. Di akhir tahun antum nggak ditanya oleh bagian kesantrian, nggak ditanya lagi, ente salah ini ya, ente salah, enggak, udah dianggap salah lah, ya, udah dianggap nggak salah lagi, karena kebaikan antum, kemudian antum nggak dipanggil, antum langsung naik kelas. Itu gambarannya dari afu. Kemudian ada satu lagi nama Allah yang mirip dari Ghafur adalah Ghaffar. Ya. Ada Ghafurun, ada Ghaffarun. Imam Al-Ghazali dalam hal ini menafsirkan, karena sama-sama kan kalimatnya dari Ghafur dengan Ghaffar ini mirip. Ya. Apa perbedaannya? Kalau Ghafur ini berkaitan dengan kualitas dosa. Tapi kalau Ghaffar ini berkaitan dengan kuantitas dosa. Ya. Jadi kalau maksudnya Ghafur adalah Allah Maha mengampuni dosa sebesar apapun. Sebesar apapun. Bahkan disebutkan andaikan ada seorang manusia, seorang hamba membawa dosa sebesar bumi, maka Allah akan menyiapkan maghfirah, ampunan sebesar bumi juga. Hadis sahih. Ada seorang hamba membawa dosa seluas langit, maka Allah akan menyiapkan ampunan seluas langit juga. Ini berarti berkaitan dengan nama Allah yaitu Ghafur. Sebesar apapun dosa hamba akan Allah ampuni. Tapi kalau Ghaffar ini berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Sebanyak apapun dosa, ya, sebanyak apapun dosa, maka Allah memiliki nama Ghaffar. Allah akan mengampuni. Ya, jadi kan ada itu beberapa orang yang berbuat dosa, dia dosanya kecil-kecil, tapi sering, banyak. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak ampuni. Nah, jadi ini maksud dari nama Allah Ghafur, Afuun, dan Ghaffar. Kemudian nama Allah yang kedua bukan hanya mengampuni, Allah Rahim, Allah merahmati. Dan para ulama menafsirkan kalimat Rahim atau nama Allah Rahim berbeda dengan nama Allah Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak cukup memaknai Al-Quran dengan terjemah, tidak cukup ikhwan. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, pengasih sama penyayang itu kan sama. Ya. Tapi kalau memahami Al-Quran itu harus dengan tafsir pemahaman para salafus saleh. Apa maksud Rahman dengan Rahim? Ada maksud yang beda. Rahman itu adalah rahmatnya Allah yang meliputi kepada seluruh makhluk. Baik dia orang muslim ataupun orang kafir. Baik dia ahli ibadah ataupun ahli maksiat. Baik dia orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Orang yang tua ataupun muda. Itu Rahman. Dalam bentuk apa? Allah samaratakan rezeki mereka. Allah limpahkan rezeki kepada mereka. Allah berikan kesenangan kepada mereka. Allah panjangkan umurnya. Allah misalnya bahagiakan mereka. Allah pintarkan mereka. Allah sehatkan mereka. Sama. Tapi terbatas hanya di dunia. Ini Rahman. Nah, rahmannya Allah adalah Allah rahmat kepada seluruh makhluk, tapi hanya di dunia saja. Makanya kita melihat ada orang-orang kafir yang mereka kaya raya, sehat, pintar, ya. Orang kafir padahal. Tapi dia mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi hanya terbatas di dunia. Tapi kalau Rahim, innallaha ra'ufur rahim wa kana bil mu'minin, ya. Ra'ufur rahim. Allah itu rahim, Allah itu sayang kepada orang mukmin di dunia dan di akhirat. Ini maksudnya rahim.
Kalau orang kafir, mereka hanya mendapatkan rahmat Allah di dunia saja. Mereka enggak mendapatkan rahmatnya Allah di akhirat. Rahman itu berarti. Kalau Rahim, orang-orang mukmin mereka mendapatkan kasih sayang Allah di dunia, tapi mereka juga lebih-lebih di akhirat nanti mendapatkan kasih sayang Allah. Dengan apa? Dengan ampunan dosa-dosanya. Dengan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Dengan diberikannya kenikmatan berupa surga. Bahkan disebutkan bahwa kasih sayang Allah itu ada 100, hanya 1 yang diturunkan di dunia dan 99 Allah tangguhkan kasih sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang mukmin di akhirat nanti. Berarti rahimnya Allah itu luar biasa bagi orang-orang mukmin. Ya, ikhwah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang sekali terhadap siapapun dari manusia yang mau menerima Islam, yang mau beriman. Maka kita semua harus menjaga nikmat ini, jangan sampai kita kehilangan nikmat ini, jangan sampai kita membuangnya, hanya menukarnya dengan kebahagiaan semu dunia. Karena dunia ini tidak lebih mulia, tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Banyak orang menukar keimanannya hanya dengan sembako, hanya dengan mie instan, hanya dengan beras. Padahal dia telah menukar kemuliaan akhirat dengan sesuatu yang tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga iman Islam kita. Semoga Allah SWT senantiasa menetapkan kebaikan iman Islam sampai akhir hayat kita, dan juga orang tua kita, seluruh keluarga besar kita, dan semua keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.